Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa Aika TV di seluruh Indonesia yang saya hormati, para pendengar, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan di seluruh PTM di Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Islam, harta, dan jabatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang bukan sekedar hanya itu tetapi juga konsep-konsep kehidupan di dalam Islam itu diatur. Ya. Wabil khusus ketika manusia ini bercita-cita, berharap akan menjadi orang-orang yang bahagia. Dan ingat, bahagia dalam konsep Islam bukan hanya bahagia di dunia ini yang bersifat fana, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, sekarang ini adalah masanya alam kehidupan yang tentunya setiap insan, setiap individu berharap di dunia ini menjadi orang-orang yang bahagia dan sukses. Oleh karena itu, karena tema besar kita adalah tentang masalah harta dan jabatan, di dalam konsep Islam diatur dengan secara detail. Pada dasarnya harta dalam kehidupan ini sangat diperlukan. Walaupun dalam konsep Al-Quran yang kita tahu di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Shadaqallahul adzim. Yang artinya lebih kurang Allah menganjurkan kepada kita untuk mencari, meraih akhirat. Ini ada rahasia. Banyak orang bertanya, kenapa Allah ungkapkan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah? Jadi tempat tinggal akhirat kelak. Tapi ingat, pentingnya akhirat itu memang di awal ayat ini diperintahkan oleh Allah. Karena memang kehidupan yang sebenarnya adalah nanti kelak di akhirat. Tetapi kemudian di tengah ayat Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, jadi rupanya urusan dunia Allah atur juga. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia ini. Jangan sekali-sekali. Walaupun ada sebagian orang mengatakan dunia itu sekadarnya. Tetapi dengan dunia ini bisa juga orang menjadi bahagia. Bisa juga orang menjadi celaka. Maka dalam pandangan Islam itu sangat penting sebetulnya. Sebagaimana kita tahu dari salah satu bagian min maqasidis syariah, dari tujuan daripada kaidah-kaidah atau maksud-maksud daripada syariah Islam, ya, itu diantaranya kita juga tidak boleh meninggalkan urusan yang namanya harta. Yang orang katakan bahwa harta itu suka-suka disebut dengan dunia. Ya, jadi harta itu juga disebut dengan istilah lain adalah
masalah dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah dan para pendengar semuanya yang saya cintai dan saya hormat dan saya banggakan, ya. Harta bagi seorang Islam, di seorang mukmin adalah merupakan jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Jadi dalam konsep Islam bukan dilarang mencari harta. Ada satu ungkapan, ya, bahwa untuk mencari harta ini perlu dengan ilmu. Kenapa? Karena dalam rangka mencari kebahagiaan, ungkapan bahasa Arabnya seperti ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dalam dunianya, untuk meraih dunia, harta benda, maka dengan ilmu. Nah, ilmu ini Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa ayat Al-Quran pertama kali itu yang konsep membaca kaitannya dengan ilmu. Ya. Kemudian di dalam ungkapan bahasa Arab itu disebutkan juga waman aradal akhirah fa'alai bil ilm. Maka kepentingan akhirat yang Allah gambarkan dalam surah Al-Qasas tadi, ini adalah sejalan relevan dengan di mana perlunya setiap insan itu meraih kebahagiaan dunia. Bahkan kemudian dalam ungkapan dalam bahasa Arab itu berikutnya adalah waman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Untuk mendapatkan harta, ya, itu dan akhirat juga, maka dengan ilmu. Tapi fokus kita, pembicaraan kita adalah harta. Ya. Oleh karena itu kita dituntut untuk mengais rezeki. Ya. Bahkan ada satu doa Rasulullah SAW, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku di pagi harinya. Jadi tidak salah sebetulnya orang-orang yang mencari dunia itu pagi-pagi dia bangun, ya, kemudian dia sholat, beribadah, kemudian dia berangkat ke pasar, ke tempat kerja, ya, dalam rangka apa? Dunia. Tapi jangan salah, dunia untuk bekal akhirat. Artinya apa? Untuk keselamatan akhirat kita, dunia yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mendapatkan dunia yang begitu banyak, atau kita sudah mendapatkan rezeki itu, tatkala kita sudah mengais rezeki dan kita kumpulkan, hati-hati juga dengan harta. Ya. Kenapa? Karena harta juga bagian daripada salah satu amanah yang Allah berikan. Ya. Kenapa? Dengan harta ini kalau misalkan kita lalai mengingat Allah, hati-hati. Khawatir, ya. Apa? Kita digolongkan kepada orang-orang yang kufur nikmat kalau harta itu kita tidak jaga untuk kepentingan urusan ibadah kita yang sebagai bekal akhirat kelak. Artinya apa? Harta yang banyak yang sudah kita dapatkan, kita harus jaga. Menjaga harta yang kita dapatkan adalah dengan apa? Dengan memeliharanya supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ya, itu harta. Maka ada satu ungkapan di dalam konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika orang menjadi orang kaya, ya, orang-orang borju lah kata anak muda sekarang. Orang yang the have lah, orang yang banyak harta. Ya. Harta ini juga mesti dipelihara. Berpelihara bersifat fisik, dipelihara bersifat spiritual. Kalau bersifat fisik untuk apa? Harta ini mungkin untuk kita gunakan. Maka harus dipelihara. Tidak boleh ada yang mencuri. Ya, tidak boleh ada yang mengambil begitu saja tanpa izin. Ya. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan. Kewajiban memelihara harta ya sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya saja harta kita diambil orang kemudian untuk kemaksiatan, ya, harta kita misalnya dicuri. Kemudian orang menggunakan harta kita itu untuk maksiat.
karena kita tidak menjaga masa bodoh dengan harta kita, bisa jadi kita mendapat juga bagian dosa. Ketika harta kita dicuri orang, diambil orang, ya, kemudian kita tidak menjaganya, maka orang itu berbuat dosa, kita kebagian, ya, kebagian bisa jadi dosanya. Maka memelihara harta di dalam Islam itu sangat-sangat penting, ya. Saudara kurang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setelah kita sampai kepada tingkat pengetahuan yang tinggi, sampai tingkat menghasilkan harta benda yang banyak, kalau dalam ranah kehidupan dunia kerja, bisa jadi kita kemudian meningkat. Ada jabatan kita, ya, kita meningkat misalnya. Kalau kerja di perusahaan, mungkin jadi awalnya reader, kemudian juga jadi pengawas, ya, atau direktur, direksi, ya. Terus itu biasanya identik penghasilan kita akan meningkat. Artinya otomatis harta kita akan meningkat. Dari mana? Ketika kita naik jabatan kita, maka waspada juga, hati-hati dengan jabatan. Ya, di dalam Islam bukan dilarang, ya, bukan dilarang kalau orang itu memiliki jabatan. Tetapi ingat, hati-hati. Harta dan jabatan kadang-kadang dua hal ini bisa menghancurkan orang. Ya, maka sikap kita terhadap harta dan jabatan harus betul-betul hati-hati. Kenapa? Ada ungkapan, ya, milikilah harta itu, ya, di tanganmu, jangan di hatimu. Apa maksudnya? Jadi kalau harta di tangan gampang lepas, artinya tidak seolah-olah harta ini hanya milik kita, padahal itu amanat Allah. Ya, jadi kalau di hati itu hanya milik kita tadi maksud saya, ya. Tapi kalau di tangan udah lepas, artinya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Ingat, orang yang menumpuk-numpuk harta kemudian lupa, apalagi dia lupa kepada Allah, sibuk dengan kehidupannya, padahal sudah ada jabatan, ya, kemudian dilalaikan dengan harta, celaka, ya, celaka. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur. Ya, ada orang yang sibuk dengan harta, berbanyak-banyak harta, sampai berpikir itu sampai ke liang lahat pemikirnya harta. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Sampai mau masuk ke liang lahat saja sudah masih mikir harta. Sampai lupa dengan zikir kepada Allah, berpikir untuk keselamatan akhiratnya, maka inilah orang yang punya harta celaka. Kita ingat kisah Qarun. Maka ayat yang saya bacakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, di atas tadi ada kaitan juga ayat rentetannya dengan cerita Qarun. Qarun ini dulu orang miskin. Datang ke Nabi Allah Musa alaihissalam, meminta, wahai Musa, engkau seorang nabi, engkau seorang Rasul Allah, doakan kami biar menjadi orang yang kaya. Apa yang terjadi? Ketika didoakan, ya, dalam riwayat dibekali untuk usaha, ya. Kemudian singkatnya Qarun menjadi orang yang kaya, ya, hartanya banyak, bahkan menjadi istilah zaman sekarang ini. Istilahnya apa? Istilahnya kalau orang menemu harta banyak rezeki, dapat harta Qarun, katanya gitu, ya. Nah ini, jadi Qarun ini kemudian yang punya harta banyak, dia menjaga hartanya di hatinya, bukan di tangan. Ya. Kenapa? Maka menjadi orang yang kemudian sayang dengan harta itu tidak mudah dia untuk mengeluarkan infak atau sedekah. Bahkan dalam satu riwayat saya membaca itu bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam pernah datang ke Qarun untuk minta hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu zakat, infak atau sedekah. Apa dia bilangkan? Di dalam Al-Quran ditulis itu sampai dalam surah Al-Qasas itu apa? Hadza ala ilmin indi. Ini hasil usaha saya. Loh, saya capek mengumpul harta ini. Itulah yang disebut harta di dalam hati. Ya, artinya sayang, takut kehilangan. Ya, ternyata kemudian dengan harta dalam cerita Al-Quran surah Al-Qasas, Qarun ditenggelamkan. Bumi belah dan dia masuk di dalamnya. Harta emasnya, semua kekayaan, bahkan dirinya pun meninggal. Karena sebab
Allah azab di dunia dengan masuknya ia ke dalam bumi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, yang kedua, ini rentetannya ini. Jabatan. Ya. Ini jabatan juga hati-hati. Ya, naudzubillah. Kalau misalnya kita dengan jabatan ini kemudian kita menjadi orang-orang yang, maaf, sumber keangkuhan kalau kita tidak jaga. Jabatan ini bisa jadi sumber keangkuhan. Ya kan? Dan dekat sekali itu. Apalagi diiringi dengan banyak harta. Biasanya itu yang suka disebut-sebut 3 biasanya. Cuma ini tidak masuk bahasan kita. Cuma harta dengan jabatan. Ya. Yang satu urusan dunia yang kadang-kadang berkaitan dengan nafsu juga. Tapi kita bahasan kita dalam hari ini adalah harta dan jabatan. Mari kita lanjutkan saudaraku. Dimanapun Anda berada. Ya, wabil khusus disuruh PTM. Para adik-adik mahasiswa. Itu juga para pemirsa yang mendengarkan Aika TV. Tentunya yang saya hormati dan yang saya cintai. Ya, bahwa sungguhnya ya, harta dan jabatan, terutama jabatan, yang saya katakan tadi, ini bisa menjadi sumber, ya, menjadi sumber fitnah, termasuk juga harta tadi, ya. Kenapa? Saya sebutkan tadi, salah satunya bisa saja menimbulkan keangkuhan. Orang ketika mendapatkan jabatan, pertama kali senang, terima kasih kepada kawan-kawan, teman dan sebagainya, tapi lama-lama setan terus menggoda dan membututi setiap insan. Ya, hatta wabil khusus yang punya jabatan. Ketika dia ada peluang-peluang yang kira-kira bisa untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Ya, ini naudzubillah, jangan sampai. Karena ada jalannya. Ya, ada jalannya. Maka kalau kita tutup jalan kenakalan dan jalan kecurangan, jabatan adalah sangat mudah untuk menjerumuskan manusia, untuk menjerumuskan seseorang ke dalam kenistaan. Memang kelihatannya jabatan ini luar biasa. Tetapi ingat, godaan dan tantangan ujiannya sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Oleh karena itu, ya, ingat, ya, harta dan jabatan itu memang harus betul-betul ya kita waspadai, manakala ya kita tidak bisa mensyukuri dalam arti kita dapat menjaga harta kita dengan untuk membelanjakan ke jalan yang baik, ya, yang diridhai Allah, dan jabatan juga untuk membuktikan bahwa kita sebagai orang Islam mampu menjadi seorang pejabat yang adil, yang mumpuni, yang mengayomi, peduli terhadap anak buahnya. Jadi bukan disalahgunakan. Oleh karena itu pendaya gunaan harta dan jabatan ya mesti harus ada koneksitasnya dengan urusan Allah, kepentingan akhirat. Kenapa demikian? Kita ulang lagi bahwa ini semua karunia Allah. Ini semua karunia Allah, pemberian Allah. Ya, maka bagi seorang yang diberikan ya kelapangan dunia dalam kehidupan ini dengan hiruk pikuknya, tentu kita harus mampu ya ada unsur-unsur kepedulian dan semuanya adalah untuk Allah. Maka dalam konsep hidup Islam yang kita tahu, apalagi di Aika 2 ya atau di Aika 1 kita sudah pernah belajar bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Az-Zariyat disebutkan. Jadi tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi konsep awalnya ya menyembah kepada Allah. Oleh karena itu harta dan jabatan harus kita manfaatkan dan kita berdayakan untuk li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Ya, misalnya saat ini ada bencana, kita bukan sekedar simpati tapi juga empati. Ya, keluarga besar Persikatan Muhammadiyah sudah buktikan dan sudah contohkan. Bukan tingkatnya lokal lagi, bahkan juga tingkat nasional dan internasional. Ya, seperti banyak terjadi. Ya, misalnya bencana alam, tsunami, banjir, ya, penderitaan fakir miskin, kemudian juga orang-orang jompo,
ya, melalui rumah sakit juga, dan juga pemberian yang bersifat empati kepada orang-orang yang memerlukan. Perserikatan Muhammadiyah sudah membuktikan itu tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa Aika TV yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya pendaya gunaan harta dan jabatan mestinya dimanfaatkan untuk meninggikan kalimat Allah, li'ilahi kalimatullah. Mudah-mudahan dengan kita berprinsip ini, kita akan diselamatkan oleh Allah. Kita berislam, bermuhammadiyah yang paripurna. Karena Islam mengajarkan itu semua. Maka kata Islam, kita tahu semua makna Islam kan selamat. Maka orang itu harus selamat dunia akhirat. Rugi. Rugi kalau orang itu selamat hanya di dunia. Ya. Jadi sebetulnya rugi sekali. Oleh karena itu, saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan harta kita untuk kepentingan agama Allah, yakni agama Islam, dan juga jabatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita sebagai orang yang memiliki jabatan, tentunya dengan konsep, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu di dalam surah Ibrahim disebutkan bahwa kata Allah, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, kepada Allah, la azidannakum, pasti akan kutambah. Maksudnya tambah nikmatnya. Enggak ada rumusnya. Coba lihat, ada enggak? Misalnya orang yang berinfak sedekah dulu kaya. Saya pikir mungkin ada, tapi nampaknya saya belum yakin kalau ada orang banyak berinfak, banyak sedekah kemudian miskin. Ya, beda dengan cerita-cerita zaman dulu sahabat. Ya, ketika Rasulullah SAW menawarkan, siapa yang mau infakkan hartanya? Ya, Abu Bakar, semua. Ya, semua miskin. Enggak. Ya. Sayyidina Umar, separuh saja saya Rasulullah. Miskin. Tidak. Ingat, orang yang peduli terhadap jalan Allah, Allah tidak akan pernah biarkan. Pasti pada dirinya itu adalah akan mendapatkan keberkatan. Ya, keberkahan hidup, ketenangan batin akan didapatkan. Kalau keberkahan hidup dan ketenangan batin sudah didapatkan, apalagi? Kita tinggal menunggu kloter kehidupan. Sebentar lagi Allah akan memanggil kita. Kita sudah banyak bekal. Itu yang paling penting. Lagi-lagi saudaraku yang dirahmati Allah, harta buat jalan kita menuju pintu surga yang selamat. Salamun, salamun, salamun. Selamat. Insya Allah. Jabatan yang kita gunakan untuk kepentingan kemajuan Islam, insya Allah menjadi jalan kemudahan kita saat kita sakaratul maut. Kan doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Keselamatan dalam agama. Ya. Kemudian juga ditambahkan ilmunya. Wa barakatan fi rizqi. Ada doa yang sering kita ucapkan. Keberkahan rizki itu yang bagaimana? Bukan orang yang pelit, orang yang kedekut, yang mendit, kata orang Betawi, ya, kata orang Jakarta gitu maksud saya, ya. Tidak, bukan seperti itu. Tapi orang yang bukan sekedar peduli, bukan sekedar simpati, tetapi juga ada empati, memberi apa yang kita punya. Insya Allah tidak akan ada ruginya. Apalagi kalau kita lihat di dalam surah Al-An'am kan jelas sekali, ya. Di dalam surah Al-An'am dikatakan itu, ya, surat ayat 60-an, ya, atau Allah alam saya sebutkan ayatnya, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ya, barang siapa, ya, yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya akan Allah ganti 10 kebaikan. Emang ulama tafsir banyak menerjemahkan ini bersifat am. Ya, bersifat am, itu umum. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita kaitkan dengan harta. Kalau orang memberi satu kebaikan, ya kan? Maka akan mendatangkan 10 kebaikan. Ada juga dalam surah Al-Baqarah disebutkan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaan orang
yang memberikan, berbagi, yang memberikan sebagian hartanya, menginfakkan. Jadi mathalul ladzina yunfikuna, orang yang menginfakkan, ya, hartanya itu, ya, itu ibarat apa? Ibaratnya dicontohkan oleh Allah satu butir, satu bibit, satu biji, ya, habbah. Tapi dia ibaratnya habbah itu ditanam akan menjadi tumbuh yang menjadi 700. Ya, menjadi 700. Jadi tidak ada ruginya orang punya harta banyak, sayang-sayang harta, dia menjadi pelit. Ya, ada tetangganya tidak makan, tidak peduli, tetangganya kena bencana apalagi, ya. Inilah yang disebut harta yang kurang berkah. Ya, di kampung suka ada kalimat berkah. Harta kurang berkah, ya. Aduh, saudaraku yang dirahmati Allah, ingat harta nih, ya, di dalam surah Al-Munafikun Allah sebutkan dari mulai ayat 8, ayat 9, 10. Bayangkan, di situ disebutkan bahwa, ya, di mana hati-hati kita jangan sampai dijerumuskan oleh harta kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kau lemparkan, jangan kau hancurkan dari halaka. Tulhiku dari halaka, halaka yang. Jadi jangan kau hancurkan, ya kan? Dirimu itu melalui hartamu itu, ya. Dan juga anak-anak kamu. Jadi di situ jelas menjadikan kita orang-orang yang rugi, yang celaka. Ya, itu. Jadi hati-hati. Makanya kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berbagilah kalian dari apa yang Allah karuniakan. Ingat, di awal sudah saya katakan, harta ini amanat Allah. Ya, amanat Allah kepada kita. Dan jangan dikira semua kehidupan ini adalah ujian. Bisa jadi orang-orang yang banyak harta itu adalah merupakan ujian yang Allah ujikan. Maka kaya, bahagia, senang, ya, itu ujian. Susah, sulit, hidup terseok-seok. Apalagi zaman sekarang. Ya sekarang ini kita sedang berbicara ini, saya zamannya zaman Covid. Bayangkan. Banyak orang yang PHK tidak jelas. Mencari karunia Allah juga rezeki sekarang dagang agak sedikit susah, barangkali susah ya. Ya. Atau juga bahkan dunia kampus sekolah saja ya sulit. Ya. Paling tidak kurang aktivitas yang berkenaan dengan musim corona. Saya kira saudaraku yang dirahmati Allah, inilah situasi. Oleh karena itu bagi mereka yang mampu, yang diberikan kelapangan oleh Allah, yuk harta kita ini jangan sampai kita pegang ada di dalam hati kita. Mari kita berbagi. Kenapa? Bisa jadi mencelakakan kita. Mari kita berbagi ke jalan Allah. Begitu juga yang keduanya adalah jabatan. Yang jabatan ini pun manakala kita tidak menyalurkan hal-hal yang positif melewat jabatan, maka akan menjadi celaka. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekelumit atau bahasan kita dalam ayat kedua ini, Allah memberikan kita kekuatan menjadi orang yang Islam, yang Muslim, yang mukmin, yang kuat. Dan bagi kita yang memiliki harta benda, ingat, harta benda yang banyak ini, kekayaan kita miliki adalah amanat Allah. Dan sekalipun juga kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini, kadang-kadang ada sebagian mereka melimpah harta bendanya, tapi ingat, ya, kita berbagi. Dan yang keduanya adalah jabatan. Sebesar apapun dan sekecil apapun jabatan itu kita syukuri. Dan mari dengan jabatan itu kita masukkan nilai-nilai agama dengan melakukan hal-hal yang positif terhadap jabatan kita. Kenapa? Karena bagaimanapun Allah akan menanyakan itu semua. Ya, Allah akan menanyakan di akhirat kelak nanti. Makanya hadis Rasulullah SAW, saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanya tentang nilai kepemimpinannya.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.